Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekarang kalian berada di semester 2, ya. Semester 2 sebentar lagi akan UAS, ya. Jadi masa depannya masih jauh. Jadi untuk memprediksi masa depan, seperti kata Pak Peter Drucker, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan apa? Dengan mengcreate-nya atau membentuknya sekarang, supaya masa depan itu lebih pasti. Jadi dengan kuliah kita ini, saya harap masa depan kalian menjadi lebih pasti. Ya, ingat kata Peter Drucker, cara memprediksi masa depan adalah mengcreate-nya sejak hari ini. Oke, setuju? Oke, kita lanjutkan kuliah kita mengenai material teknik. Ya, apa bahan kita malam ini? Kita lihat. Ya, ini dia. Judulnya adalah Metal Alloys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi di sini kita bicara mengenai logam dan paduan logam. Ya. Jadi kalau bicara logam, logam itu ada berapa macam? Ada besi yang bisa kita kenal, biasa kita lihat. Ada juga yang bukan besi. Nah, itu akan kita pelajarin besi dan juga bukan besi. Besi itu apa? Ferus. Jadi akan kita pelajarin apa itu ferus dan apa itu non-ferus. Dan alloys ini adalah tambahan dari besi tadi atau tambahan terhadap yang bukan besi juga. Jadi alloy itu ibaratnya seperti bumbunya lah, paduannya. Jadi kita akan bicara itu dalam kuliah kita hari ini. Nah, ini adalah contoh metal, ya. Ada cast iron atau besi yang kita buat seperti besi tuang, ada besi tempah, ada aluminium. Nah, aluminium metal walaupun bukan besi, ya. Ada juga brass. Brass ini adalah campuran antara tembaga dengan timah. Ini adalah seng atau zinc di tembaga. Ini adalah lead atau timah hitam. Ini ada tin atau disebut sebagai timah, ya, tin. Ada juga titanium, ada juga karbon steel biasa, ada juga alloy steel. Nah, alloy steel ini artinya baja yang ditambah dengan paduan-paduan logam lain. Nah, malam ini kita akan bicara mengenai metal alloy seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tabel berkala, apa namanya tabel berkala, ya, dari unsur-unsur yang ada di seluruh dunia. Kalau kita lihat nomornya ini ada sekarang sampai 118 unsur di seluruh dunia. Yang metal yang mana metal? Metal ini yang warnanya seperti ini. Warna abu-abu ini. Ini unsurnya adalah metal. Contohnya besi. Besi itu apa? Ini Fe, ferus. Tembaga, mana tembaga? Cu. Nikel, apalagi. Kemudian eh, kita kenal aja dulu, ya. Aluminium, Al. Kemudian ada lagi lithium, ada lagi hidrargyrum, ada juga emas atau Au, ada juga platinum. Nah, kemudian ada lagi yang nama yang lain-lain yang canggih-canggih ini, ya. Ada uranium termasuk juga logam, ada lagi macam-macam. Ini semuanya adalah dikatakan sebagai metal. Ya, malam ini kita akan bicara mengenai yang berwarna abu-abu ini, yaitu metal alloys. Oke. Nah, ini yang saya ingatkan terus setiap kuliah kita, bahwa proses yang berbeda akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda, sehingga sifatnya akan berbeda pula dan menghasilkan performance yang berbeda juga. Jadi 4 step ini adalah eh, dasar-dasar bagaimana material itu dibentuk, ya. Dari prosesnya, membentuk strukturnya, membentuk sifatnya, dan juga akan memberikan performance yang berbeda. Hari ini kita bicara mengenai apa? Mengenai eh,
metal alloys. Metal alloys itu apa? Yaitu unsur-unsur yang tergolong dalam eh, padatan yang biasa kita sebut sebagai logam. Ya. Capan kuliah kita hari ini apa? Kita akan bicara mengenai baja atau steel. Sebutkan jenis baja yang berbeda, kan? Sebutkan 5 jenis besi cor. Apa itu besi cor? Ya. Sebutkan 7 jenis paduan non ferus. Non ferus itu artinya bukan besi, ya kan? Ada lagi, sebutkan 4 proses pembentukan logam. Sebutkan nama teknik casting. Su- Sebutkan tujuan pembentukan perlakuan panas. Ada annealing, stress relieving. Ya. Ini kemarin sudah kita berikan ya. Tentukan kemampuan mengeras logam untuk menghasilkan apa? Profil kekerasan spesimen baja silinder yang diautenisasi. Ya. Kemudian gunakan diagram fase, jelaskan 2 perlakuan yang pasti digunakan untuk pengendapan dan pengerasan paduan logam dan seterusnya. Capaian kuliah ini ya kalian harus sesuaikan ya dengan yang kita targetkan ini. Sehingga kalian akan ulang-ulang, kalian cek apakah tercapai nggak capaian ini buat pribadi masing-masing ya. Nah, berikutnya kita lihat seringkali yang menjadi apa masalah pemilihan bahan ya, bahan apapun ya, adalah kita ingin karakteristik tertentu untuk aplikasi yang tertentu. Contohnya ingin buat pesawat terbang. Tidak cocok kita menggunakan steel, cocoknya aluminium. Kalau untuk struktur lepas pantai, tidak cocok kita pakai tembaga, kita cocok pakai baja. Ya. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh kemudahan di mana dapatnya, harganya, ya, dan kesesuaian dengan peruntukannya. Ya. Oke, nah ini tadi ya. Jadi secara engineering biasanya kita memilih yang mana yang sesuai. Untuk kabel apa? Untuk pipa air yang korosif, cocok yang mana? Kita cocok barangkali pakai ini apa nih? Pipa plastik kah? Atau pipa tembaga? Atau untuk air kotor, cocok yang mana? Untuk proses yang bersih, stainless steel. Jadi ini kecocokan ini diperlukan untuk memastikan kita menggunakan material yang sesuai. Dan juga sebagai teknik industri juga kita perlu melihat harganya, ya kan? Dan ketersediaannya. Jadi teknik industri akan melihat kesemuanya, ya, kecocokannya, harganya, dan ketersediaannya. Nah, kita akan melihat paling banyak di seluruh dunia ini adalah besi karbon. Ini kemarin sudah kita bahas ya, besi karbon ini adalah diagram fase besi karbon. Ingat lagi ya, yang di sebelah bawah atau sumbu X itu adalah apa namanya komposisi dari karbonnya. Ini angka 1% karbon, 2% karbon, dan seterusnya sampai 6,7% karbon. Oke. Nah, kalau kita bicara karbon ini, atau kita bicara besi murni tanpa karbon, berarti kita bicara di angka ini, di nol, nol karbon. Kita tarik ke atas. Ya, ingat ya, dikatakan besi murni itu kita lihat 0% karbonnya. Apa yang kita lihat di situ? Kalau besi tanpa karbon dipanaskan, dia akan mempunyai 2 macam fase. Ya, pertama dari fase alfa atau ferrite. Oke, nampak sini. Kemudian lewat 912 Celcius, ya, pada suhu temperatur kamar dia disebut sebagai alpha iron. Ini suhu kamar ya di bawah sini. Kemudian strukturnya adalah BCC. Lewat 912 ini dia menjadi apa? Gamma ataupun austenite. Kemudian berubah lagi ya, naikkan lagi sampai 1394. Kalau gamma ini merupakan FCC ya. Tadi ini BCC, kemudian menjadi FCC, kemudian menjadi delta ferrite. Nah, delta ferrite ini juga sebagai BCC ya. Jadi dia 2 kali BCC ya. Oke, jadi si besi murni pure 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 ferrous itu mempunyai apa tadi? Perubahan kristal yang seperti ini.
Saya maksudnya perubahan kristalnya jadi nol karbonnya. Oke, ini sudah saya buatkan bahasa Indonesianya. Besi murni saat dipanaskan mengalami dua kali perubahan struktur kristal pada suhu ruangan. Berarti di sini ya suhu ruangan ya. Akan disebut sebagai ferrite atau besi alfa atau alpha iron dengan struktur kristal BCC. Kemudian dia akan naik lagi pada 912 menjadi gamma. Gamma ini adalah austenite atau unsur karbonnya adalah apa? Struktur adalah FCC. Kemudian dinaikkan lagi melewatin 1394 dia kembali ke FCC disebut sebagai delta BCC. Jadi BCC FCC kembali ke delta BCC. Oke, ternyata ya eh, struktur kristal itu berubah-ubah sesuai dengan temperaturnya. Nah, ini pada eh, besi murni. Kenyataannya di dunia itu susah sekali untuk mendapatkan besi murni, ya, dan juga kemanfaatannya kurang. Jadi besi itu sebenarnya harus ada karbonnya, ya. Kalau ada karbonnya baru bisa bermanfaat lah, ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai apa tadi judulnya metal alloys. Nah, ini adalah pohon dari metal alloy. Ya, kita lihat ada metal alloy terdiri dari besi, ferus, dan bukan besi, non ferus. Besi sendiri terdiri dari steel, baja, dan besi tuang. Oke, steel sendiri terdiri dari low alloy, alloynya rendah sama high alloy. Low alloy ada bagian lagi low carbon, medium carbon, dan high carbon. Nah, sekarang kita lihat detailnya satu persatu ya pohon metal alloy ini. Kita bicara ferus, ferus itu penggunaannya luas ya. Seluruh dunia ini isinya hampir ferus sebagian besar ya. Karena senyawa ini melimpah di dalam apa di atas kerak bumi ya. Kemudian dapat diproduksi dengan mudah, ekstraksi pemurnian paduan ekonomis lah ya. Kemudian sangat serbaguna ya, di mana-mana kita pakai besi ya. Kerugian utama dari paduan besi adalah apa? Kerentanannya terhadap korosi. Jadi besi ini sangat rentan terhadap korosi. Ini musuh utama dari sifat besi tadi, ya. Nah, kalau kita breakdown lagi, kita tadi mau ke besi, ya. Sekarang kita lihat baja, steel. Steel itu apa sih? Kemudian ada low alloy, kemudian kita low carbon. Jadi sekarang kita akan lihat yang ini, yang ke bawah ini ya. Besi, yang baja, yang low alloy dan low carbon. Apa itu low alloy steel? Low alloy steel adalah baja yang dimodifikasi dengan menambahkan elemen khusus seperti apa tadi tembaga, vanadium, nikel, molybdenum dengan jumlah relatif sedikit dengan maksimum itu sekitar 5% berat. Ini disebut sebagai low alloy steel. Contoh karakteristik utama low alloy steel ini karbonnya sekitar 0,25% berat. Ini udah banyak nih 0,25%, ya. Kemudian kekuatannya jadi lebih bagus ya dengan adanya low alloy tadi ya, lebih tinggi strength-nya. Kemudian yang terbaiknya sifat mekaniknya eh, tetap dipertahankan ya, mudah dibentuk, sifatnya juga lebih ulet gitu kan, lebih mudah dipabrikasi lah ya. Yang berikutnya adalah tahan terhadap korosi. Nah, ini yang diinginkan ya. Karena kalau baja biasa dengan oksigen dia langsung bereaksi korosi ya. Low carbon steel ini ya, tadi tadi low low alloy steel ini low carbon steel itu karbonnya cuma 0,25%. Biasanya maksimum 0,3% sih. Tapi di teorinya 0,25, tapi di prakteknya itu di sekitar 0,3%. Terdiri dari perite dan perlite. Jadi sedikit sekali dari gambar tadi itu paling kiri dekat nol itu ya ini ya 0,25% ya. Strukturnya adalah perite dan perlite. Kemudian agak lunak ya karena sedikit tadi karbonnya tapi cukup kuat. Dan yang penting di sini bisa di mesin, bisa di welding ya. Kemudian lebih murah dia kan.
Kemudian banyak digunakan contohnya untuk struktur. Jadi kalau kita lihat struktur beam itu kebanyakan adalah low carbon steel. Atau untuk pipa-pipa, untuk aplikasi-aplikasi oil and gas itu kebanyakan kita gunakan 0,3 ya atau sekitar inilah dikategorikan low carbon steel. Yieldnya, yield strength-nya sekitar 40 KSI. Untuk yang tensile strength itu sampai 60, 60 80 KSI. Oke, ini yang low carbon steel. Kemudian ada lagi namanya low carbon, low alloy, high strength. Nah, ini dengan tambahan eh, bumbu-bumbu khusus atau menu-menu khusus seperti vanadium, nikel, molybdenum, maksimum 5%, dia akan menjadi lebih strength ditambah dengan namanya heat treatment. Jadi menjadi high strength, low alloy steel. Bisa di heat treatment ya, bisa naik menjadi 70 KSI ininya tensalnya. Tadi sebelumnya sekitar 60-70 bisa menjadi 70 KSI. Nah, ini adalah contoh-contoh material dari eh, low carbon steel dan high strength low alloy steel. Low carbon steel, low alloy steel, high strength. Di mana kita lihat low carbon steel, low carbon sini, C-nya itu cuma 0,1, ini ada 0,31 saya bilang ya. Masuk low carbon steel. Low alloy-nya mana? Ini ada manganis cuma 0,45, 1. Totalnya berapa tadi? 5%. Kalau kita total yang ini, yang other gitu ya, ada silikon, ada tembaga, ada vanadium, ini maksimum adalah 5%. Maka disebut sebagai low alloy steel. Kemudian high strength. High strength-nya itu dilihat dari nanti apa namanya? Tensile strength-nya. Contohnya nih ya, ini adalah high strength material. Nah, ini dalam bentuk kekuatannya, strength-nya. Ini untuk apa? Bolting, baut, untuk struktur, untuk truk, kerangka truk. Ini kita menggunakan high strength low alloy steel. Strength-nya berapa? Di sini kita lihat tensalnya sekitar 60, 75, 75, 95. Ya, ini high strength low alloy steel. Ini plain low carbon steel. Ini nggak ada alloy-nya nih. Oke, besi karbon lah namanya ya. Jadi HSLA itu lebih tahan terhadap korosi dibanding karbon biasa. Contohnya A36, A516-70. Ini kategorikan sebagai karbon biasa. Ya. Kemudian kita berikutnya turun ke karbon yang menengah, medium karbon. Medium karbon itu berarti karbonnya sekitar 0,25 sampai 0,6. Sedikit saya. 0,25, 0,6 itu dikategorikan medium. Ya, ini bisa di heat treatment dengan quenching kemudian tempering udah mulai keras ya 0,6 itu udah banyak gitu ya. Kemudian bisa digunakan dalam kondisi temper. Temper itu artinya di quenching, di tempering ya. Strukturnya kebanyakan udah martensit atau cenderung keras ya. Bisa dengan mudah di heat treatment ya. Kemudian dengan tambahan kromium, nikel, molybdenum meningkatkan kapasitinya untuk di heat treatment ya. Jadi lebih bagus untuk besi yang lebih keras ya. Heat treated alloys are stronger than low carbon steel, but sacrifice of ductility. Dia akan keras, akan kuat, tapi dia akan kehilangan ductility-nya dan kehilangan ketangguhannya. Jadi kaku dia. Nah, contohnya digunakan untuk apa? Railway wheels, roda kereta api, ya, atau juga tracknya atau gearnya ataupun crankshaft di mobil-mobil itu, ya, yang perlu dia keras. Ya, kalau keras itu cenderung untuk tahan terhadap apa? Masih ingat? Tahan terhadap gesekan atau tahan terhadap aus, ya. Jadi wear resistant and toughness. Nah, ini untuk medium carbon steel. Oke, nah ini adalah contoh materialnya medium carbon steel. Kita lihat di sini ada unsur nikel krom moly ya. Tetap ini adalah 0, totalnya adalah 5%. Dikategorikan masih
low alloy steel. Ya, ini adalah gold namanya ya. Kemudian saya ingatkan ada namanya UNS. UNS ini bukan Universitas Negeri Semarang gitu ya, tapi namanya Unified Numbering System. Ini adalah nama unik untuk material yang berkaitan. Jadi ini 10XX berarti ini namanya G10XX0. Jadi ini adalah nama khusus ya, nama tunggal daripada satu material. Namanya UNS. Kalau ini nama menurut IC ya, IC itu uh, asosiasi apalah itu ya, IC. Nah, ini ada contoh-contoh material yang dikategorikan tapi medium carbon steel. Nah, ini ya 1040 namanya 10400. Ini kegunaannya ya. Kekuatannya ini 88-nya makin keras ya, makin keras. Kita tengok tenselnya makin tinggi karena karbonnya sudah lebih dari 0,3%. Ini cenderung tidak digunakan untuk konstruksi ya. Berikutnya yang karbonnya tinggi. Karbon tinggi itu berapa sih? Karbon tinggi itu kalau kita lihat high karbon itu sampai 1,4. Ini yang dikatakan masih steel, masih baja. Baja yang keras 1,4 ya. Sangat keras, sangat kuat dan tidak bulat ya. Digunakan pada kondisi harden dan temper condition seperti apa? Untuk wear resistant, untuk apa namanya bagian yang kayak yang untuk memotong gitu ya, atau juga untuk tools, untuk dies ya, untuk alat-alat tooling-tooling ya. Tapi menggunakan tambahan kromium, vanadium, tungsten dan molybdenum untuk menjadi lebih tahan terhadap karat dan juga lebih keras ya. Sehingga kalau ditambahkan ini tadi, ya, ditambahkan alloy-alloy tadi, dia menjadi sangat keras dan tahan terhadap gesekan. Ya, contohnya CR23, C6, V4C3 dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah contoh yang high carbon. Kita lihat karbonnya itu sampai segini ya. Tadi berapa levelnya? Sampai 1,4. Nah, ini lebih sedikit ya. Kemudian ininya yang CRNI, moly, wolfram sama vanadium ini dikatakan sebagai apa tadi? Sebagai alloy ya. Kalau misalnya lebih dari 5 berarti dia dikategorikan high alloy. Kalau maksimum 5 dikategorikan sebagai low alloy. Nah, ini ada low alloy, ada high alloy ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke tadi sudah low alloy, masuk ke high alloy. Contoh high alloy yang paling terkenal adalah apa? Stainless steel. Ya, pasti semua tahu dengan namanya stainless steel atau baja yang tidak berkarat. Betulkah dia tidak berkarat? Nah, stainless steel ini dikategorikan sebagai high alloy karena dia mengandung kromium itu lebih dari 10%. Ya, sangat tahan terhadap korosi. Kemudian setidaknya punya kromium itu 11%. Ditambah lagi dengan nikel dan molybdenum, ya makin tahan terhadap korosi. Ya. Kemudian dibagi tiga baja stainless steel ini ya, baja tahan karat ini ada martensit, ada veritic, ada austenitic. Nah, stainless steel yang sering kita lihat itu adalah stainless steel austenitic atau 316 atau 304. Nah, ini contoh stainless steel ya. Stainless steel itu eh, cenderung untuk tidak ditarik oleh magnet untuk austenitic. Tapi martensitic dan peritic ini bisa ditarik sama magnet. Oke. Nah, dikategorikan sebagai baja tahan karat. Tetap dikategorikan sebagai ferus. Ya. Nah, ini struktur mikronya adalah austenit, sehingga dia tidak ditarik oleh magnet. Kalau yang stainless steel ferritic, dia strukturnya adalah BCC. Ya. Untuk austenitic ferritic dikeraskan, diperkuat dengan pengerjaan dingin, tidak perlu kita panaskan. Ya. Tapi untuk yang martensik atau ferritic itu bisa kita panaskan. Ya.
Yang paling tahan terhadap korosi adalah yang kromiumnya paling tinggi. Ya. Dan martensik maupun peritik bisa di dilekat dengan magnet. Kalau austenitik tidak lekat dengan magnet. Jadi kalau kita mengecek ini martensitik atau ini peritik, kita gunakan magnet saja. Ya. Kalau yang sering kita kenal itu yang 304 atau 316 itu dikategorikan sebagai austenitik. Nah, ini kalau kodenya 4 itu bisa veritik atau martensitik. Kalau depannya 3 itu dikatakan austenitik. Ya, ini ya veritik 409, 446 ini veritik. Stainless steel ya, veritik. Kromiumnya ini 11%, ini 25%, ini 19%, ini 17%. Ya, macam-macam stainless steel ya. Ini kemudian ada lagi yang martensit ya 410 440. Ini dikategorikan sebagai martensit. Kita lihat chrome-nya 12,5 ini 17. Ada lagi yang keempat stainless steel namanya precipitation hardenable. Ini 16,25%. Ya. Ini untuk peralatan petrochemical pabrik-pabrik ada yang menggunakan ini. Stainless steel 17 4 pH. Oke, nah ini adalah stainless steel itu ada 4 jenis ya, martensitic, peritic, austenitic, dan precipitation. Yang paling sering kita jumpain di oil and gas itu adalah yang austenitic, ya, yang kepalanya 3. Nah berikutnya adalah tadi sudah selesai steel atau baja, berikutnya adalah besi tuang atau cast iron. Tadi batasnya berapa? 1,4% karbon. Yang membatasi itu adalah karbon ya. Kalau cast iron itu berapa karbonnya? Itu di atas 2,4%. Jadi karbonnya di atas 2,4%, dalam praktisnya bisa dari 3 sampai 4,5%. Itu dikategorikan sebagai besi tuang. Apa itu besi tuang? Ya besi yang nggak bisa dibentuk lagi. Jadi cuma bisa dituang-tuang aja. Dibuatnya dengan cara dituang. Kemudian titik lelehnya itu lebih rendah dari besi yang biasa karena banyak karbonnya jadi lebih lebih mudah mencair ya sehingga lebih mudah dituang atau di casting ya dan sifatnya lebih rapuh ya dan casting itu lebih mudah untuk dilakukan ya kalau tadi bisa ditempah ya bisa di welding bisa difabrikasi ya kalau besi tuangnya tidak bisa di eh, machining tidak bisa jadi cuma bisa dituang-tuang aja dicetak ya. Tipenya adalah ada tipe gray, ada nodular, ada white, ada malleable, ada juga compacted graphite. Ini tergantung daripada campurannya. Ini adalah besi tuang ya, dilelehkan dan dituang. Nah, maka disebut cast iron ya, casting ya, casting itu artinya dicetak. Jadi untuk mesin-mesin gitu kan biasanya kita casting mesin dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh besi besi tuang ya. Ini ada namanya ductile nodular iron, ada yang namanya gray iron, ada malleable iron, ada compacted graphite iron. Ya, ini jenis-jenis dari besi tuangnya. Kita lihat besi tuang itu antara 2,5 sampai 4% dan silikonnya ini gray ya, yang gray itu silikonnya 1 sampai 3%. Kalau yang ductile atau nodular itu ditambahkan magnesium. Dia dikategorikan sebagai ductile atau nodular iron. Kemudian kalau dia dikurangin silikonnya, kurang dari 1% disebut sebagai malleable iron. Tetap juga besi tuang. Jadi jenis-jenis itu bergantung daripada apa? Komposisinya itu ya. Kemudian kalau eh, compacted graphite iron itu konten silikonnya lebih 1,7 sampai 3%. Karbonnya 31 sampai 4%. Nah, ini jenis-jenis ini akan menentukan jenis besi tuangnya. Nah, kalau kita lihat dari kurva apa namanya fase besi karbon tadi, disinilah yang tanda garis kuning ini, garis apa orange ini adalah apa tadi? Cast iron, ya.
Jadi cara mendinginkannya, kemudian unsur pembuatnya itu akan menentukan jenis besi tuangnya. Ya, nah ini kan ada yang jadi seperti ini, ada yang plastik yang grey seperti ini ya. Jadi cara dia mendinginkannya, cara mencampurkannya akan membentuk eh, besi tuang yang berbeda-beda. Nah ini nih, ingat ya, yang tadi kita pertama tadi lihat besi karbon. Jadi yang pertama tadi pure nol, kemudian sampai 0,3 itu disebut low carbon, 0,3 sampai 0,6 itu disebut sebagai em, medium carbon, 0,6 sampai 1, berapa tadi? Sampai 2, sekian sini disebut sebagai high carbon, selebihnya disebut sebagai besi tuang. Oke, nah selebihnya lagi tidak digunakan untuk secara praktis di industri. Jadi karbonnya itu sedikit sekali dibanding besinya ya. Kalau kita di industri migas itu 0,3% karbon. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. Tadi 0% itu pure besi, 0,3 sampai sini ya itu adalah besi yang kita gunakan di industri migas, 0,3 sampai 0,6 itu dikatakan medium karbon, 0,6 1,4 itu sampai dikatakan sebagai tadi apa? Eh, high carbon ya. Kemudian lebih dari itu disebut sebagai ini disebut sebagai cast iron ya, besi tuang. Nah, berikutnya kita lihat yang bukan besi atau non ferrous. Dari namanya bukan besi yaitu apa? Contohnya aluminium, tembaga, magnesium, titanium, ada lagi nikel, ada lagi lead, ada zinc. Pokoknya yang bukan besi. Jadi seperti kita ketahui dia tidak ada yang murni ya. Jadi semuanya ditambahin dengan unsur-unsur lain disebut alloys. Ya, contohnya aluminium ditambah apa gitu kan supaya dia lebih kuat gitu kan ya. Besi tadi ditambahin karbon, tambahin kromium. Nah, yang ditambahkan itu namanya alloy atau paduan ya. Contohnya tembaga. Nah, tembaga ini sering kita lihat di mana-mana ada tembaga ya. Contohnya nih hiasan ini disebut sebagai apa? Kuningan ya. Ditambah dengan seng dia menjadi kuningan ya. Kuningan tuh sengnya 35% ya. Kuningnya apa? Tembaganya itu 65%. Contohnya kabel-kabel listrik itu tembaga ya. Ada juga perunggu. Perunggu ini adalah tambahan dari eh, tembaga ditambah timah, aluminium, silikon, dan nikel. Ini jadi medali nomor 3 selalu ya, perunggu. Nah ini contoh yang tembaga. Tembaga pun banyak juga macam-macamnya ya. Ditambah dengan alloy-nya masing-masing nih ya. Yang lebih sedikit itu disebut sebagai alloy atau paduannya. Ada ditambahkan zinkum, ada ditambahkan stanum, ada besi juga ya kan. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Berikutnya adalah aluminium. Nah, ini sering dipakai untuk apa? Pesawat terbang. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Ya, density-nya cuma 2,7 dibanding dengan steel itu 7,9. Jadi 3 kali lipat lebih berat kalau besi itu dibanding aluminium. Ya. Kemudian high electrical dan thermal juga. Kemudian mudah dibentuk dan daktil, ulet dia kan, nggak kaku gitu ya. Kalau kita aluminium bisa ditekuk-tekuk gitu. Dan strukturnya adalah FCC. Tapi dia FCC berarti dia lunak gitu ya, daktil ya. Dan pada temperatur rendah pun masih bersifat daktil ya. Tetapi ya di sini ya temperatur lelehnya itu cuma sampai 660. Jadi tidak tahan terhadap panas. Jadi ini tidak cocok untuk pesawat ruang angkasa. Ya akan meleleh dia. Kemudian ditambah barangkali lithium untuk aircraft dan aerospace. Jadi tadi itu kalau dia murni cuma segini ditambah lithium. Lithium itu artinya alloy-nya ditambahkan ya. Itu untuk meningkatkan ketahanannya terhadap panas. Ya, aluminium, stainless steel, mirip-mirip warnanya ya. Nah, ini contoh apa namanya materialnya ya. 2024 ini nama-namanya ya.
Kalau kita lihat di sini alloy-nya, ada tambahkan tembaga, ada tambahkan kromium, magnesium, dan manganies, dan sebagainya. Ya, tetap ada juga unsur alloy-nya. Ya, berikutnya adalah magnesium. Nah, ini magnesium ini jarang-jarang kita lihat, tapi ada gitu ya. Nah, ini digunakan untuk apa magnesium ini? Ya, yang sifat yang perlu diperhatikan untuk magnesium itu mudah, mudah apa namanya, meledak, mudah meledak. Jadi memegangnya hati-hati, ini bisa meledak sendiri ya. Unsurnya berupa HCP kristal ya, dan biasanya pada temperatur ruang itu susah untuk di apa dibentuk ya. Bentuknya biasa casting. Nah, ini untuk mesin-mesin khusus yang lebih keras itu bisa menggunakan magnesium. Nah, ini contoh logam-logamnya magnesium ya. Ada yang ditempah, ada juga yang di casting. Karena dia susah untuk dibentuk, dia kebanyakan berbentuk casting. Berikutnya adalah titanium. Nah, titanium ini logam yang eh, apa namanya mahal gitu ya. Nah, ini low density, melting point-nya paling tinggi sampai 1668. Sangat kuat ya, sampai 1400 megapascal strength-nya ya, atau 200 KSI. Kalau logam tadi cuma 40 KSI, ini 200. Sampai berapa kali Pak? 5 kali Pak ya. Dan juga sangat taktil dan mudah dibentuk. Itu kecanggihannya ya. Eh, ini biasa digunakan untuk apa namanya nih turbin ataupun baling-baling pesawat terbang ya. Ini karena sifatnya sangat tahan terhadap temperatur tinggi dan juga sangat kuat dan juga ringan ya. Makanya dia cenderung juga mahal sekali dan jarang sekali dijumpai ya. Tidak semudah besi gitu ya. Ini titanium. Anti korosi juga. Nah, ini adalah titanium alloy ya. Ini adalah namanya ada alpha, near alpha gitu ya. Ini penggunaannya ya. Contohnya untuk rocket engine ya kan, untuk jet ya kan, gas turbin ini semuanya untuk mesin-mesin yang perlu eh, tekanan tinggi, temperatur tinggi ya. Ini menggunakan titanium. Berikutnya adalah logam tahan api. Nah, logam tahan api itu maksudnya apa? Dia sangat tinggi temperaturnya untuk bisa meleleh. Contohnya apa? Niobium ataupun molybdenum ataupun tungsten dan ada juga tantalum. Ini temperatur lelehnya sampai 2468, hampir di 2500. Jadi ini digunakan untuk melapisi sesuatu misalnya untuk jangan sampai eh, eh, meleleh terhadap panas. Maka disebut sebagai logam tahan api. Atau tahan api itu disebut sebagai apa? Refraktori. Jadi kalau disebut refraktori artinya sesuatu yang tahan api. Bisa berupa metal, bisa berupa keramik. Keramik itu juga tahan api, makanya refraktori keramik. Kalau ini metal, maka refraktori metal. Ya. Ada lagi namanya super alloy. Nah, super alloy ini adalah alloy yang dicampur-campur menjadi super. Contohnya tadi sama mirip-mirip titanium. Kalau titanium terlalu mahal, dia barangkali menggunakan super alloy saja untuk mesin jet, mesin-mesin turbin, pembangkit listrik turbin dan sebagainya menggunakan super alloy. Ya, ini kalian nanti lihat di sinilah. Kalian bisa baca sendiri ya. Adalah super alloy ya materialnya nih. Ada Incolloy, ada Inconel, ada macam-macam di sini. Yang sering kita pakai di oil and gas itu bisa Inconel atau juga Incolloy. Nah, ini bisa di welding dengan baik ya. Nah, untuk pembentukannya ya, tadi metal tadi ada cara membentuknya ya. Ada namanya forming, ada casting, ada macam-macam. Nah, ini contohnya adalah eh, forging, ada rolling, ada extrusion, ada drawing. Drawing itu tarik ya, bukan gambar ya. Contohnya nanti buat kabel tuh kita drawing. Rolling itu bikin plate menjadi lebih tipis. Kalau forging nih kita bentuk ya, kita tekan, misalnya bikin bentuk apa itu di forging. Ada juga yang di extrusion ya dari benda besar
kita panaskan, kita tarik. Nah, ini cara membuat bentuk-bentuk dari metal. Jadi kalian bisa lihat videonya lah ya. Nah, berikutnya casting. Tadi yang tidak bisa dibentuk tadi, kita tuang-tuang. Nah, cara membuat cetakan itu macam-macam. Ada sand casting, ada die casting, ada investment casting, ada loss form casting, ada continuous casting. Nah, ini bergantung dari cara cetakannya dan mana yang lebih mudah untuk dicetak. Ya, ini contoh casting. Ya, ini pakai pasir ya. Jadi dia tidak bisa dibentuk, maka dia dicetak. Ya, ini cetakannya nanti setelah dia dingin baru dibuka. Ya, casting adalah fabrikasi yang paling ekonomis dibanding welding dan lain-lain itu. Ya. Berikutnya welding. Nah, ini juga cara membentuk material metal dengan cara di welding. Oke, ini juga cara yang lain. Berikutnya adalah, ini yang paling canggih, 3D printing. Metal bisa di printing. Nah, ini udah zaman yang canggih, sekarang bisa seperti ini ya. Ada juga printingnya menggunakan apa namanya laser gitu ya. Bahannya berupa wire, wire logam gitu loh. Nah, jadi kita bentuk-bentuk. Di bentuknya 3D menggunakan printer ya. Oke, nah itu kuliah kita hari ini ya. Ini adalah tugas kalian. Saya harap ini bisa dikerjakan. Ingat ya, kuliah ini tidak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah menjadi apa-apa itu adalah kalian yang menggunakan pengetahuan yang kalian terima ini untuk menjadi lebih berarti dengan kemampuan dan kemauan untuk terus belajar. Oke, saya harap ini bermanfaat dan tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.